Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Fadlur Rahman dari Universitas Pelita Bangsa. Saya sendiri di sini telah memasuki semester 6. Di sini saya akan merangkum dan mepresentasikan PPT yang telah diajarkan oleh Pak Asep tentang pelajaran IoT. Di sini saya akan merangkum PPT-nya atau pelajarannya pada pertemuan yang kedua. Di sini tuh ada teknologi jaringan dalam Internet of Things atau IoT. Nah, materi ini tuh membahas tentang peran teknologi jaringan dalam mendukung sistem Internet of Things atau IoT. Nah, teknologi jaringan menjadi komponen yang utama mungkin perangkat IoT saling terhubung, bertukar data dan berkomunikasi secara real time. Nah, pengertiannya sendiri itu adalah sebagai media teknologi atau komunikasi yang menghubungkan berbagai perangkat IoT dengan internet maupun perangkat lainnya. Nah, melalui jaringan, data yang dikumpulkan sensor dapat dikirim ke server, cloud, and aplikasi pengguna untuk diproses dan dianalisis. Nah, apa sih keuntungan teknologi jaringan dalam IoT? Yang pertama itu konektivitas yang luas dan global. Teknologi jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, 5G, 4G itu kayak kemungkinan perangkat IoT terhubung dari berbagai lokasi yang ada di dunia. Keren kan? Nah, manfaatnya itu satu, menghubungkan perangkat dalam skala besar. Kedua, mendukung implementasi smart city. Ketiga, memungkinkan pemantauan daerah yang terpencil atau yang pelosok mungkin. Dan terakhir itu mendukung kerjasama dan pertukaran data antar negara. Jadi bisa jauh ya. Nah, studi kasusnya itu pelacakan kontainer logistik. Nah, perusahaan logistik menggunakan teknologi LoRa dan jaringan global untuk memantau posisi keberadaan kontainer secara dengan real time. Nah, sistem ini itu kayak sangat membantu. Yang pertama itu ada mengurangi risiko kehilangan barang, kedua mempercepat distribusi, ketiga meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan yang terakhir mempermudah pelacakan pengiriman. Wah, jadi kayak mudahin banget ya buat kontainernya itu. Nah, di sini juga ada penggunaan energi yang efisien. Banyak kayak perangkat IoT itu menggunakan baterai atau sumber energi terbatas sehingga energi menjadi sangat penting. Di sini juga ada manfaatnya ya. Yang pertama itu memperpanjang umur baterai perangkat itu, dan kedua mengurangi konsumsi listrik, ketiga mendukung penggunaan energi terbaru, dan terakhir itu menurunkan biaya operasional. Jadi sangat layak untuk digunakan. Di sini juga kayak ada studi kasus smart grid atau jaringan listrik pintar. Nah, smart grid ini itu kayak menggunakan sensor dan meter pintar untuk memantau penggunaan listrik secara otomatis. Di sini juga kayak ada beberapa contohnya. Yang pertama, lampu menyala hanya saat ada orang. Jadi lampu itu otomatis saat ada orangnya aja. Kedua itu monitoring penggunaan listrik secara real time. Jadi kayak listriknya itu kayak mungkin udah ada waktunya kapan aja listrik itu bakalan nyala dan bakalan mati. Dan terakhir ini deteksi pemborosan energi. Nah, dari hasilnya ini penghematan energi dan biaya operasional yang lebih rendah atau sangat murah. Nah, C, ada skalabilitas untuk jaringan besar. Nah, skalabilitas ini itu kayak kemampuan sistemnya untuk menambah jumlah perangkat tanpa menurunkan performa jaringan. Manfaatnya itu kayak banyak banget nih, kayak mendukung pertumbuhan perangkat tanpa batas. Kedua, itu kayak cocok untuk implementasi dari skala kecil hingga skala yang besar. Yang ketiga itu kayak cocok mempermudah pengolahan jaringan, dan terakhir infrastruktur dapat diperluas secara kebutuhan. Nah, studi kasus Smart City awalnya sebuah kota hanya memasang sensor lalu lintas pada beberapa titik. Namun sering berkembangnya zaman atau kebutuhan, sensor dapat ditambah ke lampu jalan, tempat parkir, pengolahan sampah, dan monitoring kualitas udara. Penambahan perangkat tersebut ini kayak dapat dilakukan tanpa mengganti sistem yang sudah ada. Wow. Yang D itu ada kinerja yang andal dan cepat. Nah, teknologi ini tuh harus mampu mengirim dan menerima data dengan cepat secara stabil. Manfaatnya itu ada respon real time, kedua ada pertukaran data yang sangat lancar,
operasional yang konsisten, dan terakhir mengurangi keterlambatan dalam berkomunikasi. Nah, di sini juga ada studi kasusnya, sistem monitoring pasien di rumah sakit. Nah, sensornya ini kesehatan itu kayak memantau, yang pertama ada detak jantung, tekanan darah, dan kadar oksigen. Data dikirim itu kayak secara instan ke dokter atau perawat sehingga tindakan medis dapat dilakukan dengan secara cepat dan akurat dalam kondisi yang darurat. Wow. 3, itu ada tantangan teknologi jaringan dalam IoT. Meskipun memiliki banyak keuntungan, teknologi jaringan IoT ini juga menghadapi beberapa rintangan. Nah, seperti yang pertama itu ada keamanan data dan privasi penggunanya. Kedua, kapasitas jaringan yang harus terus ditingkatkan. Dan yang ketiga, kompatibilitas antar perangkat yang berbeda. Dan yang terakhir, pengolahan jumlah perangkat yang sangat besar. Keempat, di sini itu ada inovasi dan perkembangan teknologi IoT. Nah, itu kayak mengarah pada kayak jaringan. Mungkin yang pertama ada integrasi 5G. Di sini tuh kecepatan internet sangat tinggi, latensi sangat rendah, mendukung jutaan perangkat secara bersamaan. Yang kedua itu ada keamanan IoT yang lebih baik. Yang pertama ada enkripsi data, yang kedua ada autentikasi perangkat, dan yang terakhir ada perlindungan terhadap serangan cyber. Ketiga ini pemanfaatan artificial intelligence atau AI, analisis data otomatis, prediksi kerusakan perangkat, dan pengolahan jaringan yang lebih cerdas. Kesimpulannya itu ada teknologi jaringan merupakan fondasi utama dalam sistem IoT karena memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar data. 4 keuntungan utama teknologi jaringan dalam IoT itu adalah yang pertama, konektivitas yang luas dan global. Kedua itu ada efisiensi energi. Ketiga ada skalabilitas yang tinggi. Dan terakhir ada kinerja yang cepat dan andal. Nah, di masa depan perkembangan 5G, keamanan IoT atau artificial intelligence atau AI akan semakin meningkat. Nah, kemampuan dan pemanfaatan teknologi IoT ini macam kesehatan, industri, transportasi, dan kota pintar. Nah, poin penting untuk presentasi ini, teknologi jaringan adalah penghubung utama perangkat IoT. Kedua, keunggulan utamanya itu ada konektivitas global, efisiensi energi, skalabilitas, dan kecepatan. Contoh penerapannya itu kayak pelacakan kontainer, smart grid, smart city, dan monitoring passion. Di sini juga ada masa depan IoT didukung oleh 5G, AI, dan keamanan yang lebih baik. Mungkin itu saja rangkuman yang akan saya presentasikan di pertemuan kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.